Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya berharap ini selalu menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Kemuliaan yang hilang, itu merupakan tema pemberitaan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hari ini. Allah karuniakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami merasa bahwa roh, jiwa, dan tubuh kami diberkati oleh Tuhan. Kami akan menghadapi hari ini ya Tuhan. Kami tidak mau kami menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Arah kami selalu tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya kami membutuhkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kuduslah yang akan mengajari kami, mengingatkan kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari ini, kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Salah satu pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kita ketika kita berbicara mengenai manusia dan keberadaannya, yaitu apa yang menjadi tujuan manusia dijadikan, ataupun apa yang menjadi tujuan kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Ada berbagai ragam jawaban yang kita bisa dapatkan dari berbagai disiplin ilmu. Tapi kita sebagai orang yang percaya, untuk dapat mengetahuinya, kita melihatnya di dalam Alkitab. Ketika Allah menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian dari debu tanah dan menghembusi manusia dengan nafas hidup, dan manusia menjadi manusia yang hidup, ini merupakan karya Allah atas hidup manusia. Di dalam Kitab Mazmur atau Pemazmur berkata bahwa Allah menjadikan manusia hampir sama dengan Allah. Dan manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Itulah manusia yang dijadikan oleh Allah. Kita melihat tujuan Allah menjadikan manusia. Kita melihatnya di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Rasanya saya tidak perlu membaca ayat ini, tapi kita melihat di sana bahwa tujuan Allah menciptakan atau menjadikan manusia itu supaya manusia mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa yang dimaksud dengan kodrat ilahi itu? Manusia memiliki sifat-sifat ilahi di dalam dirinya. Manusia memiliki kemuliaan ilahi dalam dirinya. Manusia memiliki kekekalan ilahi dalam dirinya. Dan juga manusia memiliki kasih ilahi dalam dirinya. Itulah kodrat, mengambil kodrat bagian dari Allah. Dan itu merupakan tujuan Allah menciptakan manusia. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa dan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, itu merupakan tujuan utama Allah atau manusia ada di dalam dunia ini. Kita mengerti bersama
Ketika Allah menciptakan manusia, seharusnya manusia menanjak naik sampai kepada titik seperti Allah. Namun karena keputusan manusia untuk tidak taat, manusia menukik ke bawah dalam kehinaan dan kehilangan akan kemuliaan Allah. Jadilah manusia fana, penuh dengan keterbatasan. Manusia menjadi mudah sakit, lemah, tak berdaya, dan menuju kepada kelapuan. Keadaan tubuh ini merupakan gambaran bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga kesehatannya, menjaga performanya. Saya membaca sebuah survei, bagi seorang wanita harus mengeluarkan 600.000 sampai 2.600.000 untuk menjaga penampilannya. Memang baik, tetapi tetap manusia fana. Inilah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa menunjukkan itu dalam kehidupan manusia. Allah mau mengembalikan manusia dan Allah mau mengarahkan kembali manusia ciptaannya kepada tujuannya yang sebenarnya. Itu sebabnya Dia menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa lewat firman, dan firman yang menjadi manusia yang kita kenal itu Yesus Kristus. Jalan itu merupakan jalan yang sulit. Mengapa saya katakan sulit? Saya memberikan gambaran seperti ini. Seorang pencetak buku, penerbit buku diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, mereparasi buku atau mencetak buku baru. Seorang penerbit buku dia akan memilih mencetak buku baru daripada memperbaiki buku yang lama. Karena mereparasi buku, dia harus membuka halaman demi halaman, melihat ada yang kelipat, melihat ada yang robek, atau melihat jangan-jangan ada yang sudah hilang halamannya. Dan itu merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia bisa mengambil keputusan untuk melenyapkan manusia, membinasakan manusia, dan membentuk manusia yang baru. Tapi Dia mengambil jalan yang sulit, yaitu memperbaiki manusia dengan firman, dan firman yang menjadi manusia. Haleluya! Lewat penebusan Yesus Kristus di atas kemuncak Golgota, memberikan kemungkinan atas hidup kita memperoleh kembali apa yang sudah hilang dan mengarahkan kembali kepada tujuan yang sebenarnya. Bagaimana cara kita atau bagaimana respon kita menghadapi kasih Allah yang luar biasa ini? Satu-satunya jalan yaitu percaya kepada Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu satu-satunya jalan, dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Kolose 1 ayatnya yang ke-27, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah kemuliaan itu. Dengan kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, kita menyatu dengan Yesus. Yesus seperti menudungi hidup kita, kita ada dalam kemuliaan Allah. Haleluya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bersyukur kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan bahwa itu merupakan keputusan terbaik dalam hidup kita. Pertahankan iman kita, dan kita tetap berjuang hidup dalam kekudusan. Percayalah, ketika kita hidup kudus, Alkitab memberikan jaminan bahwa kita akan melihat Allah. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang melihat tayangan ini, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pilihan dan keputusan itu ada di tangan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ambil keputusan yang tepat, karena dengan keputusan yang tepat itu menentukan hidup kita hari ini dan sampai
atau di waktu yang akan datang. Percaya Yesus adalah keputusan terbaik. Amin. Mari kita tunduk kepala semuanya, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari saat ini ya Tuhan. Bekerja Engkau dengan kuasa Roh-Mu supaya kami dapat makin mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami akan menjalani hari ini, dampingi, pimpin kami, dan berkati apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.